Ya pernah juga diomelin jadi waitress, mecahin gelas, cat gitu. Pernah juga lah pengalaman pahitnya itu juga ada masa-masa kecil. Senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah sosok wanita cantik, tangguh, luar biasa, cerdas, Airin Tanu. Hai. Ini yang cantik dan tangguh ini inspirasi banget. Thank you Mary for inviting me. Thank you juga for making the time. Iya, sama-sama. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak dalam konteks yang berbeda ya. Pasti. Karena kalau ngobrol-ngobrol udah sering sebenarnya. Benar. Karena kita udah sering ketemu di beberapa occasions. Tapi hari ini kita pengen, at least buat saya pengen lebih banyak tahu tentang Airin, tentang your journey, dan saya yakin setiap perjalanan pasti membawa pembelajaran berharga. Benar. Buat kita semua yang dengerin. Benar. Gitu. So, kalau orang lihat Airin, biasanya mungkin kiranya nih sosialita atau sering bertemu dengan artis-artis dan selalu ada di kalangan artis-artis, karena memang banyak klien-kliennya juga artis. Karena Airin juga mensuplai banyak banget perhiasan-perhiasan. Ini sebenarnya Queen of Diamond nih. Ya namanya Instagram pasti ada title-nya dong ya, Queen of Diamonds. Jadi sebenarnya ya kalau teman-teman kalangan sosialita ya karena memang industri jewelry kan memang banyak ibu-ibu sosialita juga yang senang diamond gitu. Jadi aku memang punya klubnya juga untuk komunitasnya lah istilahnya gitu. Tapi kalau artis ya memang banyak teman-teman artis juga yang memang ya mereka juga pemakai dan pengguna diamond juga gitu. Jadi memang sebenarnya sih untuk customer kita ya nggak hanya terfokus di sosialita, karena memang event-event diamond ini kan memang middle to upper class events ya. Jadi banyak memang mengundang sosialita gitu sih. Jadi kiblatnya kesannya Airin ini sosialita, sebenarnya sih ya gini-gini aja sih, kita pebisnis. Betul. Pebisnis yang memang mulai dari nol ya. Yes. Karena mungkin kalau hari ini Queen of Heart ketemu dengan Queen of Diamond, nggak sengaja nih Queen of Heart. Yes. Okay. Tapi mungkin banyak yang nggak menyangka bahwa untuk bisa sampai titik ini, kalau orang ngelihat Airin Tanu yang sekarang kan, wow, pokoknya cantik, keren gitu kan, it's very glamorous gitu. Tapi kan nggak ada yang pernah nyangka bahwa ternyata ketika masa kecil, bahkan lahirnya pun saya dengar-dengar lahir di kandang ayam. Itu beneran lahir di kandang ayam. Mungkin gimana bukan saya sih, waktu itu cici saya. Jadi setiap kali kita waktu saya masih kecil kan kita suka kumpul makan tuh bersama keluarga lah ya. Ya tiap kali cerita kan ya kebetulan cici saya banyak teh lalat gitu. Jadi papaku selalu cerita, iya nih kesian deh cici kamu dulu lahirnya di kandang ayam katanya, makanya banyak di teh laletin tuh. Oke, tapi dari omongan mungkin dari papa saya pun setengah candaan juga gitu loh. Tapi itu menjadi suatu motivasi buat aku gitu. Jadi kayaknya gila ya, dulu sedih banget sih lahir di kandang ayam gitu. Maksudnya nih aku mesti bisa berhasil. Karena saya tahu orang tua saya itu bukan orang tua yang kaya gitu loh dulunya. Mereka benar-benar berusaha keras sehingga mereka bisa mensekolahkan saya keluar gitu. Sehingga saya punya modal disekolahkan di luar negeri dan saya harus bisa lebih sukses daripada mereka gitu loh. Jadi memang bisnis yang saya rintis pun juga bukan karena diwariskan oleh mereka, bukan ya. Tapi memang apa yang saya punya, yang saya ada dalam passionnya aku, saya mengajak suami saya, ya which is suami saya sekarang dulu ex-boyfriend, untuk berpartner, dan aku memang start dari muda sih untuk bisnis ini. Panjang ceritanya. Apa masa yang paling diingat ketika masa kecil? Ya omongan itu sebenarnya menjadi suatu motivasi sampai sekarang sih sebenarnya. Dan masa-masa yang teringat ini masa apa nih? Sebenarnya banyak sekali sih ya. Mungkin waktu aku sekolah dulu kan di luar negeri kan masih tergolong muda, yang umur baru 13 tahun. Terus bener-bener kalau zaman dulu kita SD kan kita tidak diajarkan Inggris yang gimana kan. Jadi pada saat kita ke Australia, saya
belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan waktu untuk belajar bahasa Inggris pun cuman sebentar, tiba-tiba masuk ke local school. Di local school itu basically aku cuman satu-satunya international student. Yang lainnya tuh local people gitu. Jadi kayaknya aku sempat dibully juga sih waktu itu. Iya, apalagi Asian. Sometimes kadang-kadang kan mereka walaupun zaman dulu suka ada racistnya juga ya. Tapi dari buliannya itu sebenarnya aku nggak down sih. Malah aku berasa challenge that I have to prove myself bahwa aku tuh international student sendiri. Padahal di situ ya sempat waktu kita lunch break, aku duduk makan, nggak punya teman ya. Jokesnya juga beda dong. Kalau misalnya environments Western people, culture-nya kan sudah berbeda banget sama kita. Jadi pada saat mereka bercanda pun buat kita tuh kayak apa sih mereka ngomongin apa sih, bahasa slangnya kan kita nggak ngerti kan. Jadi bener-bener it's very hard, tough time buat aku untuk adjust juga. Ya finally aku bisa membuktikan bahwa di kelas pun aku juga lumayan nilainya juga lumayan bagus, lumayan istilahnya tuh termasuk top student di situ, sehingga akhirnya I gain respect from other people gitu di situ. Sebelumnya mah sampai kita break time aja tuh saya sempat dilengkahin loh sama bule gitu. Maksudnya pada saat saya duduk lagi makan tiba-tiba kepala saya dilompatin gitu. Wow. Iya sampai sebegitunya sih. Oke. Pada saat itu berarti sebenarnya merantau sendiri atau ada orang tua? Ada kakak. Oh ada kakak. Cuman kan kalau kakak saya kan year 11 ya waktu itu ya. Iya. Generasi year 11 tuh at that time lebih banyak orang Indonesianya atau international studentnya. Kalau aku tuh bener-bener sendirian at that time gitu loh. Iya, tapi understandable sih, bisa dimengerti karena aku aja ingat ketika aku harus merantau, pada itu udah agak gede ya, itu kan masih masa-masa kuliah, at least kan sudah lebih remaja. Itu pun untuk dengan orang-orang lokal ke sana mereka akan melihatnya berbeda. Aneh. And sometimes kadang-kadang bahasa conversation mereka kalau mereka mau bercandaan itu kan menggunakan bahasa Mandarin supaya mereka lebih dekat. Itu kan karena bahasa sehari-harinya mereka. Iya, di Singapura ya sama ya. Sedangkan kan kita nggak ngerti gitu. Jadi sometimes dengan hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja mereka melakukan hal itu, tapi kan kita merasa wah kayak apa ya, kayak dikucilkan atau mungkin merasa berbeda gitu. Jadi definitely pasti bukan satu hal yang mudah. Iya. Tapi bukan Irene Tanu kalau menyerah di saat mudah kan? Iya. Justru mungkin kalau dari kecil aku berasanya semakin aku ditindas tuh aku harus membuktikan aja sih gitu. Jadi sehingga ya gimana caranya aku harus bisa membuat orang tuh membalikan persepsi mereka terhadap kita aja sih. Jadi at least I have to prove something. Kalau dari segi physical atau olahraga ya kita pasti kalah lah, karena mereka biasanya tuh dari kecil udah terlatih kan. Kayak berenang aja kita cuman bisa kayak gaya katak, itu pun kebetulan udah bisa. Banyak yang belum bisa kan. Sedangkan mereka kan udah jago gitu kan. Ya in everything, tapi luckily at that time aku masih bagus di daerah subjek seperti math seperti itu. Jadi at least ada sesuatu yang kita tuh bisa show to mereka juga lah gitu. Iya, fokus on our strength lah ya. At least kan kita bisa. Mungkin kita nggak jago olahraga, tapi kita lebih jago hitung-hitungan. Ya udah kita excel di situ. Oke. Sebenarnya cita-cita waktu kecil apa sih? Pengennya jadi apa? Waktu kecil sih masih bingung ya mau jadi apa, bener nggak sih? Kan belum ada cita-cita kayak pengen jadi businesswoman atau pengen sih, jadi. aku mulai punya passion di dalam art and jewelry itu sejak year 8, year 9 sih. Jadi memang my passion di art. Aku senang banget. Jadi aku sempat ditawarkan untuk dapat scholarship di UK untuk paintingnya aku, tapi aku tolak karena pikir saya cuma takut art itu sebagai hobi doang, bukan as in a business, focusing in business. Tapi meanwhile sambil berjalan dengan waktu, pas aku year 11, 12 atau udah menjelang kuliah, saya sambil part time jualan aksesoris jewelry juga. Jadi kalau liburan gitu kan, everybody went back holiday buat balik Indo gitu kan. Nah aku buka stand di mall. Jadi kayak buka gerobakan gitu, tau gak sih, di tengah-tengah mall. Di Australia gitu ya? Di mana? Di Perth? Di Perth. Ya Perth is very small town lah. Atau di Canning Vale Market tuh yang pasar, judulnya kalau di Indonesia mungkin pasar kaki lima. Jadi mobil di belakang,
gelar satu Gelar. meja, terus kita pasangin tuh perhiasan-perhiasan bikinan. Kayak Oke. misalnya dulu aku bikin dari aksesoris gitulah, atau aku pernah beli juga tali-taliannya, terus aku modif-modif gitu loh. Jadi Berarti tuh tuh aku bikin-bikin jajain- sendiri perhiasannya Iya, ya, aku terus jajain dijualin. sendiri, aku jajain di situ. Di pasar atau di mall gitu loh. Jadi ya maksudnya sambil, dan itu lumayan laku. Jadi kayaknya aku seneng gitu dapat cari duit gitu. Tapi ya di luar dari itu aku juga do lot of part time jobs juga sih di sana gitu. Jadi nggak mengisi waktu, karena kalau Oke. di sana kan kita merantau. Iya. Orang tua kan juga di sini gitu. Jadi jam 5 sore kan udah pada sepi sekali ya. Dan kita tinggal sendiri kan. Jadi ya daripada sendiri ya mendingan aku cari part time seperti kerja sebagai waitress. Ya pernah juga diomelin jadi waitress, mecahin gelas, cat gitu. Pernah juga lah, pengalaman pahitnya itu juga ada masa-masa kecil. Terus juga jadi apa sih, kerja di Roti Prata, bikin packingin roti prata sama orang India. Jadi, ya sambil juga part time tiap every weekend aku juga kerja di Oriental Shop jadi kasir gitu. Sama ya every Sunday market itu aku jualan jajan aku gitu, pernak-pernik aku. Iya, iya. Pokoknya kerja serabutan apapun kerja juga yang serabutan. bisa dilakukan, Iya. asalkan itu halal ya It kita was kerjakan. fun. It was fun. Sekarang kalau kita look back, it was fun ya. Tapi kan it was pada saat itu pasti sometimes kadang-kadang it's not easy It's juga. not easy. Waktu aku jaga sendirian itu kan during winter ya, aku masih inget banget itu below 0 degree loh. Kita mesti set up table jam 4 pagi sendirian, itu outdoor, terus nata-natain, sewa meja, dorong mejanya gede banget kan, bayar juga di situ. Nah setelah nata-natain angin kan kenceng tuh, pada terbang, pada ditarikin lagi, nata-natain lagi. Mending kalau laku ya, kadang-kadang nggak laku kan kita sedih juga ya. Iya, iya. Tapi itu cikal bakal kecintaan atau passion Irene terhadap jewelry, dan akhirnya mulai dibuat dan akhirnya mulai jualan jewelry. Benar. Sebenarnya waktu there's one day aku pas lagi liburan kan aku jualan di mall, di gerobak lah. Kebetulan di depan gerobak yang aku jualan itu ada toko jewelry shop. Nah, since aku jualan sendiri di gerobak itu kan, sometimes kita perlu ke toilet atau apa, aku minta tolong SPG di situ lah. Maksudnya tolong liatin ya boothnya aku gitu loh. Jadi aku minta tolong dia. Nah, one day my dad came gitu loh, datang nih papaku bilang, kamu sendirian di sini? Iya. Dia mungkin ngintipin aku tuh juga sih gitu. Terus kalau ke toilet gimana ya? Titip sama dia gitu loh. Dia baik gitu. Oke. Mau nggak suatu hari kamu punya toko seperti yang di sebelah ini? Ya mau banget lah, aku bilang gitu. Cuman it was a dream before. Gitu. Tapi berawal dari mimpi. Benar. Dan akhirnya menjadi kenyataan. Benar. Iya. Toko pertama berarti di Indonesia atau di Australia? Di Indonesia. Jadi setelah sebenarnya aku lulus, aku kuliahnya Computer System Engineering bersama suami. Aku ketemu suami, suami di situ, kita sama-sama doing Computer System Engineering selama 4 tahun di Curtin University. Setelah lulus ya, waktu during kuliah ya kita sama-sama nih, kadang-kadang kita juga suka, dia bantuin aku, kita sama-sama kerja bareng lah gitu. Setelah lulus, papaku sempat bilang, kamu mau nggak jualan yang asli gitu kan, jewelry. Emang papa tahu channelnya, tahu gitu loh. Jadi kebetulan my dad juga tahu resource-nya untuk ngambil dari siapa perhiasannya. Ya udah kita why not we try. Cuman kan modalnya memang besar sekali gitu at that time. Jadi itu ya suatu big challenge for me. Akhirnya aku tanya Antonio, which is he's my husband now, dulu masih pacaran. Saya bilang, kita mau ngapain nih setelah lulus gitu loh. Apakah kita mau balik kerja di Australia atau kita di sini aja langsung buka bisnis. Waktu itu umur 22 tahun. Dia 23. Ya udah deh kita coba aja bisnis bareng. Oke, dan kita baru pertama kalinya tuh ya seadanya duit tabungan kita. Karena kan di Australia saya masih ngumpulin duit tuh, kerjaan banyak tuh ya. Seadanya duit kita, kalau nggak salah tuh dulu berapa puluh, nggak sampai 100 juta deh duitnya. Cukup kebeli perhiasan nggak sampai 20 pieces, nilainya pun juga 3 juta, 5 juta. Punya dikit lah gitu. Per perhiasannya ya. Iya. Terus yaudah kita coba. Kita keluar kota nih ya, karena suami saya kan dari Tegal. Jadi kita ke Jawa dulu, kita door to door.
Wow, door to door, iya. Jualan perhiasan door to door. Iya, door to door, Oke. cuman 1 kotak doang. Iya, cuman 1 kotak doang yang kita jual. Ya udah kita coba deh, kita jual door to door di luar kota. Pertama koneksi siapa sih yang kita samperin? Koneksi mamanya suami. Oke. punya teman-teman. Aku ingat banget the first customer yang belanja, which is dia masih loyal customer kita sampai sekarang, itu II-nya suamiku. Wow. Iya, jadi kita masih door to door satu-satu kita jualan. Mungkin awalnya mereka beli karena mereka melarisi lah ya. Tapi itu jadi meng-trigger semangat kita juga sih gitu. Nah, since then kita sambil ini benar-benar istilahnya kalau kita mau naik motor nih. Ini motor ada, tapi motornya juga bukan motor yang canggih, motor yang biasa, tapi kita disuruh nyetir motor itu tanpa tahu caranya. Seperti itu awalnya. Jadi kayak bener-bener ini anak ABG baru lulus, nggak ngerti apa-apa soal bisnis, tapi terjun langsung berbisnis kan, ya kan. Ya udah dah kita bisa, aku bilang itu karena kita harus percaya ya di bahwa kita tuh bisa gitu. Akhirnya aku sama suami menjalankan itu sambil kita sekolah lagi tentang diamond. Oke. Ya, karena prinsip kita harus serius. Benar. Kita harus tahu tentang berlian itu bagaimana. Jangan sampai karena gini. Satu hal untuk dunia perhiasan berlian terutama ya. Itu poin utama yang kita selalu pegang dari awal itu trust. Kepercayaan. Karena basically 90% customer kita itu tidak mengerti berlian, 99% malahan. Maksudnya mereka itu hanya tahu oke, ini berlian, kualitas ya dengar-dengar VVS lah, whatever. Iya, dengar karatnya berapa, colornya apa. Mereka beneran ngerti nggak gitu loh. Basically mereka nggak ngerti. Mereka hanya tahu dan percaya. Saya yakin saya percaya si Irene nih, yaudah saya beli sama Irene gitu. Iya. Which is itu udah hampir 20 tahun yang lalu. Iya. Kita menjalankan itu. Jadi kita terus jalanin door to door sambil sekolah, berkembang dari situlah gitu loh. Banyak suka dan duka dalam hal perjalanan itu pastinya. Terus juga ya kalau mau dibilang berdarah-darah ya iyalah pasti gitu loh. Karena merintis suatu bisnis kan gak gampang. Betul. Kita dilecehkan juga, kita berjualan ke orang yang punya koleksi jauh lebih banyak. Dan ya apalagi kita masih ABG, pasti orang kan keyakinan orang terhadap anak muda yang masih culun gitu kan istilahnya. Nih gua culun datang nawarin gua diamond yang dimana koleksi gua jauh lebih banyak dibanding yang lu tawarin. Dan kan biasanya kan mereka beli di toko yang memang valid gitu kan, bukan yang dijajakan keliling kayak dalam tanda kutip pedagang keliling sebenarnya kan. Dan kita masih muda loh gitu. Dan baru gitu loh. Ya sampai akhirnya kita married di tahun 2004. Antonio tetap keluar kota. Jadi selama masa married itu dia keluar kota, aku dalam kota. Di 2005 awal saya buka toko pertama yang dimana itu letaknya sangat nggak sesuai untuk toko diamond sebenarnya. Karena pernah dengar nggak Metropolis Town Square? Di mana tuh? Nggak pernah dengar. Saking iso kecil banget mall itu. Jadi di mana Jakarta? Di Tangerang. Di Tangerang. Jadi jadi mall ini tuh mall kecil yang dijual oleh satu perusahaan. Di mana tuh biasanya kalau mall yang proper itu kan disewakan ya, karena ini dijual. Jadi toko A mau jualan bebek, di sebelahnya mau jualan diamond, itu tidak terkontrol karena kan tiap kios ini bebas kan orang mau isinya apa. Ya, karena adanya di situ, modal juga tidak, maksudnya parent kita tuh nggak mau mengeresikokan duitnya di kita juga lah untuk memodalkan yang cukup besar kan. Jadi ya udah seadanya kita, papa saya ada toko kios di situ yang dia pernah beli. Ya saya buka di situ gitu loh dengan modal yang pas-pasan pastinya. Jadi Antonio masih keluar kota, saya mulai di situ gitu loh. Dengan satu orang pegawai, di mana pegawai itu sebenarnya pembantu saya, punya ponakan. Pembantu saya yang kerawat saya dari saya lahir. Punya ponakan. Karena saya nggak ngerti apa sih mengrekrut orang, caranya gimana. Ya kan dulu medsos nggak seperti sekarang. Ya kan. Jadi cara mengrekrut orang gimana, kita masih, berdasarkan orang saya kita kenal 10 tahun aja di Australia, tiba-tiba balik ya kan, harus bisnis yang istilahnya udah menjadi tanggung jawab. Ya
yang adanya depan mata, dia ya saya rekrut dia gitu loh. Gitu. Jadi saya cuman berdua. Tapi itu sekarang itu bisa menjadi sebuah cerita bahwa dan bukan hanya cerita ya, tapi sebuah bukti nyata bahwa sesuatu yang sekarang besar dan ada di berapa banyak kota di seluruh Indonesia, mungkin puluhan ratusan cabang brand-brandnya ya dimulai dari hal yang sederhana dari pedagang keliling, tapi kepercayaan demi kepercayaan dibangun dan akhirnya ya kepercayaan itulah yang akhirnya bisa menjadikan Irene yang sekarang gitu. Kalau nggak mulai, kalau kita sendiri nggak mulai ya gimana orang bisa memberikan kita kesempatan yang lebih besar lagi.